Aquarius, kita general reading hari ini kita akan bahas tentang situasi umum atau update mingguannya kamu ya di tanggal 22 sampai dengan tanggal 31 Mei. Oke. Readingan ini bersifat umum, jadi hasilnya belum tentu akan resonate ke semuanya. Jadi aku mohon untuk Aquarius dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku. Oke? Kita bahas ya tentang kondisi kamu saat ini, Aquarius. Oke, Aquarius. Why? Aku ngerasa minggu ini ya, teman-teman Aquarius ini ada momen dimana kalian kayak sedih atau terpuruk, ya mungkin kecewa dengan keadaan, kecewa dengan seseorang, atau mungkin ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan itu bikin kamu sedih ya. Dimana setelah hal ini terjadi tuh kamu kayak lebih sering mengunci diri di dalam kamar, murung, terpuruk gitu. Ya, di sini karena memang ada pikiran-pikiran atau bayang-bayang negatif ya yang kita pikirkan gitu loh. Jadi bawaannya apa ya, kayak males ngapa-ngapain kayak gitu loh. Ya misalnya kita dikecewakan, terus kita tuh kayak membawa ini ke hati kita yang paling dalam gitu. Jadi kayak membuat kita jadi hilang semangat. Oke. Nah, di sini kamu diajak untuk kuat, sabar, dan jadikan apa yang terjadi, entah itu peristiwa apa ini, sebagai sesuatu yang menguatkan diri kamu, ya, sebuah pembelajaran. Misalnya, kalau seandainya kamu kecewa ya sama seseorang, nggak tahu kenapa, itu sesuaiin aja. Oke, untuk kedepannya mungkin harus lebih hati-hati, jangan terlalu mengharapkan seseorang, ya. Jangan terlalu mengharapkan seseorang. Oke. Jadi lebih kedepankan keinginan atau prinsip kamu sendiri, ya. Dan jangan terlalu percaya dengan seseorang begitu saja, yang mana akhirnya malah kamu yang sakit, kecewa kayak gitu. Oke. Jadi lebih baik ajak diri kamu untuk bisa menyayangi diri kamu sendiri, menghargai diri kamu sendiri, dan jangan terlalu memfokuskan orang-orang yang belum pasti baik sama kita, ya. Fokus ke hal-hal yang baik-baik aja yang ada di depan mata kita saat ini. Kalau mungkin ada orang yang tulus saat ini, ya kita balas dengan ketulusan, ya. Tapi kalau ada orang yang ngejahatin kita, ya udah jauhin aja, nggak usah terlalu ditanggepin juga, karena kalau kamu tanggepin percuma gitu loh, ya. Mungkin dianya akan lebih nyerang kita atau gimana gitu. Dan yang perlu digarisbawahi, ketika kita dijahatin sama orang tapi kita balas dengan kejahatan yang sama, terus apa sih bedanya kita sama mereka gitu ya. Jadi untuk menanggapinya pun kita harus bisa mencari cara yang baik ya, dan pastinya bijaksana, entah itu gimana gitu ya. Jadi bukan tentang kejahatan yang sama, melainkan menyelesaikan permasalahan atau membalas kejahatan ini dengan hal-hal yang adil ya, hal-hal yang memang wajar, positif gitu. Kita lihat untuk pekerjaan dari teman-teman Aquarius. Pekerjaan kamu, oke. Ini khusus buat teman-teman
yang merasa ya, entah ini minggu sebelumnya atau minggu ini ngerasainnya, dimana kamu merasa kamu udah kerja siang malam misalnya, kamu udah kerja keras maksimal gitu, tapi kenapa hasilnya itu tidak seimbang gitu kan. Ya kali aja kamu ngerasa selama ini bekerja tuh pendapatannya kok nggak seperti apa yang aku harapkan ya, dengan kinerja aku yang sekian gitu. Ya, berarti di sini kan memang ada sesuatu yang harus dipelajari lagi. Mungkin ada yang perlu kita ubah, kita benahi, kita perbaiki. Atau kalau memang sudah tidak ngerasa nyaman atau sudah tidak merasa kayaknya ini udah pekerjaan yang sudah tidak mendukung deh. Nah berarti kan memang harus ada pekerjaan baru yang harus kita persiapkan gitu kan. Tapi ini hanya beberapa aja sih yang akan resonate, tapi mayoritas akan lebih ke memperbaiki. Mungkin memang ada kesalahan gitu ya. Jadi di sini buat teman-teman yang mungkin kecewa banget dengan kondisi pekerjaan, jangan mudah mengambil keputusan yang mendadak. Lebih baik kita pikirkan lagi apa sih yang harus kita benahi nih agar semuanya bisa baik, bisa lancar, bisa seperti apa yang kita mau, kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas buat keuangan dari teman-teman Aquarius. Oke, Aquarius elemen udara. Kita lihat untuk keuangan dari teman-teman Aquarius. Harus banyak hati-hati ya, lebih-lebih buat kalian yang keuangannya minggu kemarin itu sangat baik, keuangan melimpah banget. Ini harus hati-hati banget dalam penggunaannya, jangan sampai kebablasan agar keuangan kalian tetap stabil. Oke? And then buat teman-teman yang keuangannya di minggu kemarin sedang tidak baik-baik saja, di sini mungkin harus memperbaiki kesalahan yang ada, entah itu kebiasaan apa yang ada di keuangan dan itu berdampak negatif ke keuangan kita, itu harus dikurang-kurangin agar bisa stabil lagi gitu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Sekarang kita bahas untuk percintaan untuk teman-teman yang single ya. Oke. Salah nggak sih kak kalau aku tuh masih berharap sama seseorang? Ya sebenarnya nggak ada yang salah sih, tapi kita kan harus mempertimbangkan ya, kita harus memikirkan betul-betul apakah ini tuh adalah pilihan yang tepat atau tidak, kayak gitu kan. Sorry. Jadi gini, kalau misal kamu tuh masih mengharapkan seseorang untuk bisa kamu ajak berhubungan lagi nih gitu, posisinya mungkin dia itu adalah mantan kamu ya, kemungkinan yang pertama gini, ya nggak apa-apa asalkan dia juga berharap yang sama ya, dengan begitu mungkin bisa meminimalisir kekecewaan. Tapi kalau seandainya hanya kamu yang berharap tapi dianya enggak, mending nggak usah aja ya, nanti kamu yang sakit sendiri gitu. Jadi emang harus bisa lebih memikirkan gitu ya, mempertimbangkan apa yang harusnya kita lakuin nih dengan situasi yang sekian ya, dengan situasi yang ada gitu. Atau malah posisinya gini ya, kitanya yang berharap ya dia mau sih, tapi kayaknya ada tujuan tertentu tentang keuangan. Mungkin seseorang misalnya ngelihat kamu udah sukses, dia tiba-tiba pengen balik ke kamu dan kayak berantusias banget gitu. Jadi perlu dicurigain gak kalau kayak gini? Nah kalau ini mungkin ada yang ngerasain, harus hati-hati banget ya. Apalagi kalau kita emang sekarang ini udah di posisi yang mapan ya. Oke. Tapi semua juga tergantung teman-teman ya, bukan dari readingan aku. Jadikan readingan ini tuh sebagai referensi teman-teman saja. Ambil yang bermanfaat aja lah gitu. Oke, kita lihat untuk
teman-teman yang berpacaran ya. Untuk teman-teman Ahwa yang berpacaran, oke, ini yang tertangkap situasinya dimana ada hubungan yang sudah cukup lama, tapi nggak lama-lama banget sih, mungkin hitungan bulan ya, atau tahun lah, minimal maksimal 1 tahun. Ini udah mau serius ya, kamu sama kekasih kamu ini udah ngobrolin ini gitu. Dan bahkan ada beberapa dari kalian yang di keluarga itu udah paham dan bahkan udah ada rencana juga ya kan. Tapi entah kenapa di sini salah satu dari kalian itu kayak menerima kabar atau informasi yang sebenarnya belum tentu benar gitu tentang pasangan, tapi ini udah ditelan mentah-mentah gitu. Jadi kayak langsung merasa ragu atas hubungan ini ya. Mungkin pacar atau kekasih dari Aquarius menerima kabar yang kurang baik tentang Aquarius nih, dan dia menelannya mentah-mentah tanpa dipikirkan ulang gitu kan. Nah, ini bisa menyebabkan rasa ragu ya, dan mungkin bahkan dia akan menjauh dari kamu ya. Kalaupun seandainya ini sudah terjadi ya, mungkin kamu bisa kasih penjelasan ke dia bahwa apa yang dia pikirkan itu tidak benar, dan pasti butuh usaha juga ya buat ngeyakinin dia gitu. Tapi apabila situasi ini kamu rasa tidak terjadi, jadikan ini sebagai bentuk kehati-hatian teman-teman ya. Dan mungkin yang perlu dilakukan adalah berusaha saling mengingatkan tentang hubungan kalian ya, agar bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Oke? Harus saling support, harus saling menghargai gitu, agar sama-sama tidak mudah terhasut pihak lain gitu ya. Kita lihat untuk teman-teman yang sudah menikah ya, buat Aquarius yang sudah menikah. Oke, di sini kalau yang aku lihat buat teman-teman Aquarius yang sudah menikah, hubungan kamu dengan pasangan kamu ini terutama buat Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius ya, yang pasangannya Aqua ini, aku rasa sebenarnya baik-baik saja ya, dan hubungan kalian tuh termasuk hubungan yang harmonis, membuat sebagian orang di luar sana tuh jadiin hubungan kalian tuh sebagai inspirasi mereka untuk bisa membangun hubungan yang baik juga seperti hubungan kalian. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi adalah dengan keadaan hubungan yang baik-baik saja bukan berarti kedepannya tetap baik-baik aja. Jadi harus bisa saling menjaga ya, menjaga emosi ya, menjaga sikap juga ke pasangan. Jangan sampai apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan ini nyakitin pasangan kita, entah itu adalah hal-hal yang kecil gitu. Oke, jadi aku ngerasa ini perlu diperhatikan sekali, lebih-lebih buat teman-teman Aqua yang saat ini mungkin ada partner yang mana dia lawan jenis kalian. Ini harus hati-hati banget, karena sadar atau nggak sadar, langsung ataupun tidak langsung, ini bisa menyebabkan pasangan kita itu jealous ya sama kita ya, dengan kedekatan kita sama seseorang ini gitu. Entah ini di komunitas atau di pekerjaan atau di sekolah, teman-teman sesuaiin pekerjaan, maaf, ini yang sudah nikah ya. Maaf ya. And then di sini mungkin kayak pasangan kamu tuh nggak terima gitu ngelihat kamu deket sama ini orang, padahal kamu sendiri juga paham bahwa hubungan kamu dengan seseorang ini tuh cuma sebatas teman atau rekan kerja atau teman komunitas gitu kan. Tapi secara tidak langsung ini nyakitin pasangan kalian gitu loh. Jadi sebisa mungkin tetap jaga jarak ya, meskipun teman-teman punya hubungan yang dekat dengan seseorang ini di pekerjaan ataupun hal lain.
Oke, jangan terlalu deket-deket banget karena bisa menyebabkan kompor meledak. Oke, jadi gitu. Harus bisa saling jaga lah. Begitupun juga dari pasangan Aquarius ini, sebisa mungkin juga sebelum merasa curiga atau jealous tuh kayak harus mikir dulu, oh ya ini orang ya emang deket, tapi dia tuh atau mereka tuh ngejalin hubungan gak ya, hubungan asmara gelap gitu. Kalau lihat dari gerak-geriknya kayaknya enggak deh. Nah dari sini mungkin teman-teman juga harus bisa mengambil kesimpulan ya. Jadi jangan asal nuduh nih, harus dicari tahu dulu kebenarannya gitu. Oke, untuk teman-teman Aquarius, aku rasa cukup dulu. Semoga readingan kita bisa bermanfaat hari ini. And then terima kasih banyak ya sayang sudah nemenin aku. Salam santun, salam rahayu untuk Aquarius. Bye-bye.